Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita ini akan bahas tentang Internet of Things dengan materi protokol. Oke. Di penduluan kita akan bahas tentang bagaimana pengertian dari protokol ini pada jaringan komputer, ya, di mana merupakan satu aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati atau diikuti oleh pihak pengirim dan penerima. Jadi maksudnya adalah si pengirim dan penerima walaupun mempunyai teknologi dari sisi berbeda, tapi komunikasi yang diterima itu dapat komunikasi yang dikirim itu dapat diterima atau dimengerti oleh si penerima. Jadi dengan menggunakan teknologi yang berbeda, namun sudah ada protokol yang menerjemahkan bahasa atau perangkat yang digunakan itu dapat dimengerti oleh perangkat yang lain. Jadi di sini fungsi protokol adalah sebagai seperti penterjemah gitu ya. Jadi pemahaman dari pihak pengirim dengan penerima ini dapat berjalan dengan baik. Jadi apa yang dikirim dengan apa yang diterima itu sama. Ya, jadi bisa perangkatnya Anda menggunakan komputer, kemudian satu menggunakan HP, itu berbeda teknologinya, kemudian berbeda merek, berbeda ini, itu sudah dapat diterima gitu ya. Nah, agar ini tadi dikatakan bahwa saling berkomunikasi. Jadi agar tujuannya si pengirim dengan penerima ini dapat berkomunikasi dan bertukar informasi tentunya, ya, walaupun apa yang mereka gunakan itu berbeda, ya, teknologinya atau sistem yang digunakan. Nah, ini secara lebih mendalam bahwa produk yang ditawarkan atau yang diberikan di Internet of Things ini adalah mempunyai konsep rumah pintar gitu ya. Artinya semua ya yang terkait dengan teknologi bisa dimanfaatkan di tanda kutip rumah pintar tersebut. Apakah begitu Anda masuk ke rumah, kemudian lampu itu otomatis menyala, suhu AC gitu ya, dan seterusnya itu mengikuti suhu tubuh kita gitu ya, dibaca gitu. Itu kemudian pintu misalkan Anda pegang ada sidik jari gitu ya, bisa terbaca dan seterusnya, itu bisa saja dimungkinkan penggunaan teknologi itu ya. Nah, ini tentunya bisa diterapkan di berbagai bidang ya. Ya, security keamanan, kemudian kesehatan, ya, pertanian dan industri ya. Kemudian secara teknologi itu ada beberapa model atau teknologi yang digunakan terkait dengan protokol ya. Ini adalah tentunya pertama Bluetooth ya. Ya, nanti bisa Anda baca atau Anda literatur sejarah tentang Bluetooth ya. Ya, itu gigi ya, blue itu biru ya, tentang itu sejarah di awal. Tapi di sini kita akan bahas tentang bagaimana teknologi Bluetooth itu terkait dengan Internet of Things. Ya, dengan sub pokok bahasan protokol. Nah, teknologi ini ya di Bluetooth itu menggunakan teknologi nirkabel jarak pendek ya. Jadi protokol Bluetooth yang digunakan itu diperkenalkan ya dengan low energy ya, teknologi ya. Jadi Bluetooth ini sudah menggunakan teknologi yang hemat energi atau energi yang rendah gitu ya. Jadi bisa memungkinkan untuk berkomunikasi ya.
Kemudian jangkauan ya Bluetooth ini secara konvensional ya BLE Bluetooth Low Energy dikomunikasikan dengan konsumsi daya yang lebih rendah gitu ya. Kemudian selanjutnya BLE ini cocok ya dengan data yang kecil ya, transfer data dengan ukuran atau kapasitas pengiriman yang kecil. Kemudian teknologi komunikasi wireless ya, Bluetooth ya, menggunakan komunikasi wireless atau tanpa kabel ya beroperasi menggunakan gelombang dengan frekuensi 2,4 GHz ya. Ini terkait dengan ISM, Industrial, Scientific, and Medical ya, menggunakan frekuensi hopping transceiver ya. Jadi kalau Anda perhatikan di gambar ada Bluetooth ya, semua teknologi sekarang sudah banyak ya yang menggunakan teknologi ini gitu ya. Jadi tanpa kabel, kemudian layanan komunikasi data baik secara kabel dan juga suara tentunya itu menggunakan real time. Jadi langsung ya, direct langsung waktunya bisa langsung diakses. Di sini menggunakan antara host dan host Bluetooth. Jadi kalau Anda perhatikan di gambar, ya, host antara Anda menggunakan HP, kemudian Anda bisa nyetak dengan printer, atau Anda menggunakan headset, gitu ya. Kemudian Anda ingin dengarkan suara di HP, atau antara HP dengan HP, dan seterusnya. Jadi kombinasi-kombinasi ini bisa dilangsungkan ya, atau secara real time ya bisa kita lakukan. Berikutnya mengenai WiFi ya, wireless ya. Di sini ada infrastruktur yang terkait dengan ini adalah terintegrasi, kemudian di mana transfer data ya dikatakan dengan cepat dan mengontrol data yang besar. Jadi data yang dikirim ya itu relatif cepat dibandingkan dengan Bluetooth tadi ya. Kemudian pengontrolan data juga kapasitasnya cukup besar gitu ya. Kemudian standar untuk WiFi dengan IEEE, nanti kita akan ketemu dengan apa itu IEEE gitu ya. Dengan standar untuk WiFi adalah 802.11 ya, di mana standar ini bisa mentransfer ratusan megabit ya per detik atau per second. Nah, di sini bit itu binary digit ya, singkatan dari BIT, binary digit ya. Kemudian protokol ini menghasilkan konsumsi daya yang besar dan dapat diterapkan di beberapa aplikasi Internet of Things ya. Dan tadi yang kita singgung bahwa kode IEEE 802 ini ya untuk perangkat WiFi itu distandarkan oleh Institute of Electrical and Electronic Engineers ya, yang dimana badan ini merupakan standarisasi internasional yang terkait dengan bidang teknologi informasi. Kalau Anda perhatikan di gambar ya, di sini ada WiFi adalah wireless network ya, atau terkait dengan ini definisi terkait dengan WiFi ini wireless network adalah kumpulan komputer yang saling terhubung ya,
terkoneksi antara satu dengan lainnya. Ya, sehingga minimal 2 komputer itu terbentuk suatu jaringan komputer, ya. Ya, menggunakan media gelombang, ya, udara. Jadi kalau nanti Anda silakan baca literatur, ya, gelombang udara itu ada frekuensi, nanti juga kita akan bahas itu sedikit di slide selanjutnya, adalah gelombang FM, AM, ya, frekuensi modular, ya. Nah, gelombang ini yang digunakan untuk beberapa gelombang yang digunakan sebagai jalur untuk lintas data, gitu ya. Itu selanjutnya kalau Anda perhatikan, ya, terkait dengan wireless LAN, ya, adalah penggunaan entitas, ya, baik pengguna dan penggunaan access point, ya, atau IP, ya, IP, di mana kalau Anda perhatikan, ya, klien itu dilengkapi dengan perangkat yang memungkinkan untuk pengguna menggunakan media frekuensi radio, ya. Tadi yang saya singgung, digunakan untuk apa? Berkomunikasi dengan perangkat nirkabel lainnya. Jadi kalau Anda perhatikan di gambar, ya, di sini ada internet, kemudian ada modem router, kemudian ada fast Ethernet switch, kemudian di sini ada wireless AP, ya, access point, ya, yang pertama dan kedua. Jadi ini akan digunakan, ya, akan dihubungkan, ya, atau diterima nanti, ya, oleh teknologi-teknologi seperti Bluetooth, gitu ya, atau yang lainnya, ya. Anda gunakan komputer, kemudian di sini Anda gunakan komputer menggunakan HP dan kamera, ya, dan seterusnya, itu bisa terakses, ya, atau terhubung. Nah, adapun fungsi dari AP atau access point itu adalah seperti model saklar atau router dalam jaringan kabel, ya, di mana perangkat nirkabel itu merupakan gateway, ya. Nah, nanti kita akan coba simulasikan kalau ada waktu, ya, di praktek, ada nomor, ada gateway-nya, gitu, ada sebagai nomor untuk atau kode yang digunakan kita untuk berhubungan menggunakan teknologi jaringan, ya, antara perangkat nirkabel dengan jaringan kabel. Jadi ada gateway tersendiri, ya, gerbang atau jembatan, ya, seperti itu ilustrasinya. Nah, ini kalau Anda perhatikan di gambar, ya, ada internet, ada modem router, ya, kemudian ada fast Ethernet switch, ya, switching, ya, untuk pergantian, kemudian ada alat, ya, WAP, ya. Nah, sinyal gelombang ini yang diterima oleh masing-masing teknologi peralatan yang digunakan oleh kita, gitu ya, supaya dapat mengaksesnya. Dan itu kemudian secara umum wireless LAN ini ada struktur dasar, ya, yang sering dikenal dengan BSS, ya, yang menggunakan nirkabel ini, basic service set, ya. Kalau Anda perhatikan di gambar tadi, ya, ini ada ruang lingkup dari BSS, kemudian ada wire network hub, ya, kemudian wire LAN, ya, local area network. Berikutnya teknologi wireless ini, ya, tadi sudah kita singgung di awal, gitu, untuk mengakses internet, ya, teknologi yang digunakan di infrared ini, ya, kalau Anda perhatikan ada komponen, ya, komponen alat yang digunakan untuk
ditanam ya di HP atau di PC Anda, yang ditanam adalah alat seperti ini gitu ya. Komponen ini GND ini ground ya. Ini out, ini V itu menyatakan voltasenya ya. Kemudian ini ada out adalah data yang keluar ya untuk infrared ya. Jadi sensor infrared ya. Itu yang ditanam atau ditempatkan di perangkat ya. Sehingga bisa digunakan baik di HP, baik di laptop atau komponen peralatan device lainnya. Selanjutnya wireless wide area network. Nah, ini dikenal dengan penggunaan Bluetooth ya. Bagaimana komponen-komponen teknologi yang sudah ditanamkan Bluetooth-nya di device ya. Device ini perangkat ya, HP, handphone, kemudian ada laptop dan printer ya, atau facsimile gitu ya. Ini sudah menggunakan Bluetooth. Nah, jadi antara perangkat satu dengan lainnya bisa berhubungan ya tanpa kabel gitu ya. Ini teknologi Bluetooth. Kemudian ada penggunaan radio frekuensi RF ya, ada gelombang radio ya. Ya, nanti silakan nanti Anda akses atau cari literatur yang menyatakan bahwa gelombang radio itu di frekuensi mana gitu ya. Nah, jadi nanti ada kelihatan bahwa masing-masing di udara atau gelombang yang kita gunakan itu ada frekuensinya masing-masing ya. Nah, untuk radio itu ada jalurnya gitu ya. Ini menggunakan jalur radio, frekuensi radio. Nah, kalau Anda lihat diperhatikan di gambar ya, bahwa teknologi ini memungkinkan untuk kita menggunakan device secara analog ya. Ya, kalau di sini dikatakan bahwa Anda bisa main game gitu ya, secara akses game ya, video game streaming gitu ya. Namun di sini ada BTS ya. Ya, silakan nanti Anda baca atau Anda cari literatur apa itu BTS ya. Ya. Nah, ini yang tower, kemudian ini dihubungkan ya sehingga antara tower 1 dan tower 2 dan tower 3 atau yang lainnya bisa menerima sinyal-sinyal atau frekuensi yang dikirim dan diterima tentunya ya melalui pusat data ya, data center ini. Ya. Baik Anda dari rumah gitu ya ke stadion, kemudian Anda menggunakan HP dari HP 1 dan HP lainnya dan seterusnya untuk mengakses. Ini memungkinkan dengan penggunaan frekuensi radio. Itu ilustrasinya. Berikutnya menggunakan wireless personal area network atau telepon seluler atau yang kenal dengan GSM atau CDMA ya. Nanti Anda silakan cari CDMA itu apa, tapi di GSM ya, Global System for Mobile untuk network ya, ini bisa diperhatikan bahwa di sini ada mobile ya, network di gambar diilustrasikan sebagai SIM card gitu ya. Jadi di SIM card itu kalau Anda perhatikan ada komponen atau elemen ya seperti emas gitu ya. Nah, kenapa itu ada menggunakan emas gitu ya? Karena emas itu salah satu penghantar yang sangat baik ya untuk
menerima sinyal. Jadi di samping yang lain kenapa itu emas gitu ya. Ya, silakan juga nanti dibaca atau dicari literaturnya mengenai itu gitu ya. Jadi chip yang ditanamkan gitu ya di dalam kartu SIM card tadi itu dimasukkan di HP kita atau di komponen-komponen teknologi yang lain seperti laptop yang lain-lain, mungkin ada beberapa yang menggunakan komponen emas ini. Nah, ini sudah dibaca atau dikodekan ya menggunakan teknologi tertentu hingga bisa terbaca bahwa itu adalah nomor IP ya. Kalau di komputer itu namanya Internet Protocol IP ya. Nah, itu sudah punya. Jadi kalau Anda punya nomor HP ya atau nomor yang menggunakan SIM card tersebut, itu tidak ada mungkin kartu yang nomor dengan IP yang sama. Pasti di dunia ini semua pasti berbeda. Ya. Ya. Jadi itu yang bisa mendeteksi bahwa ini kartu adalah punya si A, si B, dan si C gitu ya. Jadi itu yang umum yang sering digunakan menggunakan telepon seluler ya. Ya, atau smartphone. Mungkin itu. Kemudian di sini ada BTS, kemudian data yang ini dikontrol ya. Kemudian kalau Anda lihat juga bahwa data itu jaringan itu diterima, kemudian si pengirim dapat mengirimkan datanya sehingga si penerima juga dapat menerima data yang dikirim tadi sesuai dengan alamat IP tadi ya. Jadi kalau Anda menelpon misalkan ke A ke B, berarti si A itu sudah pasti punya nomor atau IP-nya si B ya. Kemudian begitu juga dengan si B. Si B dapat menerima telepon dari si A dengan asumsi ya bahwa si B ini punya nomor ya IP atau nomor teleponnya si A. Jadi kalau tidak ada ya nggak bisa diterima kan. Itu logikanya seperti itu. Tapi bagaimana mereka bisa mengirim dan menerima itu harus melalui BTS ya. BTS inilah yang tempat singgahnya atau pemancar gitu ya kira-kira menerima data yang dikirim ya, oleh si pengirim kemudian dikirimkan kembali disampaikan kepada si penerima ya. Alurnya seperti itu secara umum. Oke, nanti bisa Anda baca literatur penunjangnya. Selanjutnya mengenai wireless LAN ya. Yang 802.11 sudah kita singgung di awal. Nah, ini arsitekturnya kalau Anda perhatikan bahwa di 802.11 ini ada klien ya. Klien ya. Atau pengguna, gitu. Kemudian ada access point ya, di sini disimbolkan dengan simbol router ya. Nah, dua area ini yang berbeda si A dan si B ini ya, bahwa mereka terhubung dengan jaringan to network yang merah ini ya. Nah, jadi bagaimana mereka bisa berhubungan ya antara A dan B itu menggunakan wireless LAN gitu ya, dengan kode atau arsitektur seperti ini. Mungkin itu ya yang perlu kita pahami bersama tentang wireless LAN ya. Secara umum juga tentang teknologi yang menggunakan wireless. Baik, selanjutnya nah, ini tadi ya sudah disinggung bahwa WiFi sering disebut dengan wireless LAN atau wireless local area network. Nah, sinyal radio adalah merupakan kunci yang memungkinkan komunikasi dalam jaringan WiFi. Jadi yang Anda
sering dengar gitu ya. Karena kita sudah ada WiFi, kemudian ada gelombang ya, FM ya, frekuensi modulation atau modulasi frekuensi. Nah, teknologi WiFi ini menggunakan dua frekuensi itu ya, WiFi dan FM. Untuk apa? Mengirim dan menerima sinyal radio. Jadi itu fungsi penggunaan dari teknologi WiFi ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, ini sekilas tentang WiFi ya, penggunaan untuk gelombang radio FM ya. Di sini ada gambar yang sebelah kanan nih ya, kita perhatikan bahwa di FM itu ada garis ke atas itu amplitudo ya, menyatakan amplitudo, yang ke kanan itu menyatakan waktu yang ditempuh dalam gelombang tersebut ya, berapa lama. Kemudian kalau amplitudo itu ke atas tuh tingginya ya, tinggi gelombang ya. Jadi kalau Anda perhatikan wavelength itu ya, panjang gelombang ya, itu antara titik 1 sampai dia ke atas itu 0 ya, dari 0 kemudian ke atas, nanti 1 dia turun lagi ke 0, turun dia ke bawah di garis gelombang itu nanti min gitu ya. Tapi yang menyatakan satu gelombang adalah dari 0 ke 1 turun, itu menyatakan gelombang ya, satu gelombang tempuhnya, amplitudo ya. Nah, kemudian frekuensi ya, frekuensi itu berapa banyak atau jumlah ya gelombang itu dari poin 1 sampai poin kedua. Jadi dihitung jumlahnya gelombang itu satu ke atas sampai ke bawah titik, kemudian sampai dia ke bawah itu itu satu gelombang ya. Jadi gelombang ke atas ke bawah, naik lagi satu gelombang ke atas ke bawah dan seterusnya. Itu terkait dengan tadi panjang gelombang ya. Tapi kalau frekuensi ya adalah bagaimana jumlah ya, jumlah gelombang yang dipunyai setiap poin per titik atau titik lainnya per waktu. Kemudian speed adalah menyatakan jarak panjang gelombang dengan frekuensi ya. Speed adalah panjang gelombang, wavelength, dan frekuensinya ya, dikali ya. Mungkin itu secara singkat mengenai FM ini gitu ya. Nah, ini standar yang sudah dilakukan secara IEEE ya, internasional, bahwa daftar spesifikasi dari perangkat WiFi yang tercantum di kode IEEE 802.11 ya. Nah, kalau Anda perhatikan ada di kelima kode huruf di belakang kode IEEE menandakan spesifikasi yang berbeda-beda ya. Kalau Anda perhatikan di sebelah kanan ini ya, gambar ini ada legacy, kemudian 11A, 11B, G, dan seterusnya. Itu menyatakan yang ini kalau 802.11 ke N itu ya, itu menyatakan bahwa ini generasi keempat gitu ya, fourth generation dari tahun 2009 sampai dengan 2012 dan seterusnya. Kalau kita lihat yang 2014 ya, itu 7 gigabits ya. Nah, ini untuk 802 AD, di sini WiFi ya, giga ya. Kemudian ya itu yang terkait dengan teknologi terbaru ya, IEEE 802.11 AD gitu ya. Itu juga silakan kita tambahkan literatur atau referensi tentang ini. Silakan dibaca dan dipelajari tentunya ya.
Selanjutnya mengenai instalasi WiFi, ya, wireless repeater router, ya, jaringan nirkabel yang lain, kemudian ada jaringan komputer, gadget, dan elektronik. Nah, ini dimaksudkan kalau gambar, ya, di kanan ini, kalau kita perhatikan bahwa penggunaan repeater, ya, repeat itu berarti mengulang, ya, jadi dia memperkuat sinyal router ini, ya, untuk membantu jaringan nirkabel ini untuk menyampaikan atau mengirimkan pesan, ya, atau data yang diterimanya kemudian disampaikan ke si penerima. Jadi si pengirim melalui router, ya, diulang kembali, ya, data yang dikirim tadi disampaikan si penerima, ya. Nah, ini bermacam-macam teknologi, ya. Anda bisa perhatikan, lihat gambar di sini, ya, bisa menggunakan laptop dan seterusnya, ya. Ini menggunakan teknologi Bluetooth. Ya, selanjutnya kita bahas mengenai Zigbee. Ya. Apa itu Zigbee? Ya. Ini juga adalah protokol, ya, Internet of Things yang dirancang untuk industri, ya, yang cakupannya industri, di mana Zigbee ini beroperasi pada frekuensi 2.4 GHz, ya. Ya, idealnya untuk industri mana umumnya data yang ditransfer memiliki traffic kecil di antara rumah atau bangunan. Jadi ini gedung, ya, gedung-gedung gitu, ya. Jadi lebih memungkinkan. Kalau Anda perhatikan di sini ada control your world, ya, dunia Anda dikontrol, bagaimana Anda menghidupkan air, kemudian bagi Anda mencuci, kemudian Anda juga bisa menggunakan teknologi Zigbee ini untuk menghidupkan musik atau mematikan lampu dan seterusnya. Jadi ini sudah memungkinkan dengan penggunaan teknologi Zigbee, ya. Dan di awal sudah saya singgung juga, ya, penggunaan teknologi seperti ini, ya. Nah, ini dimungkinkan untuk di perusahaan, ya, atau di dunia industri. Selanjutnya kita bahas mengenai NFC, Near Field Communication, di mana teknologi, ya, menggunakan NFC ini memanfaatkan hubungan komunikasi data dua arah yang aman, ya. Jadi bukan direct, ya. Jadi kalau direct langsung, kalau ini dua, ya, dua arah, ya. Berlaku untuk smartphone, ya. Jadi umumnya digunakan untuk smartphone. Kemudian komunikasi NFC memungkinkan klien atau pengguna untuk terhubung dengan perangkat elektronik yang menggunakan konten digital, ya, dan melakukan transaksi pembayaran tanpa kontak. Jadi penggunaan ini tadi yang saya singgung di awal juga ada chip, ya. Nah, ini pembacaan chip inilah yang mewakili kartu di NFC ini bahwa kita bisa melakukan transaksi tanpa kontak langsung dengan orang lain atau customer atau pelanggan, gitu, ya, atau pihak bank atau pengguna yang lainnya, bisa memungkinkan kita bertransaksi di dunia digital. Kemudian NFC ini juga penggunaan teknologi tanpa kontak tadi, ya. Ini bekerja dalam jarak 4 cm antara perangkat satu dengan lainnya untuk mengaktifkan perangkat untuk mendapatkan berbagai informasi. Nah, kalau Anda perhatikan di gambar ilustrasinya, ya, bahwa penggunaan NFC, ya, misalkan di HP Anda, gitu, ya, atau di kartu Anda yang sudah tertanam chip tersebut, ya,
bahwa kita bisa melakukan akses ya, pengelolaan parkir ya, bagaimana kita melakukan transaksi ya, antara pertukaran dua HP ya, mobile ya, jadi pertukaran data between two mobiles ya. Jadi pertukaran data antara dua HP, jadi pengiriman data. Kemudian untuk kesehatan gitu ya, kemudian bagaimana Anda melakukan pembayaran, kemudian logistik, kemudian Anda melakukan transport ya, menggunakan bus atau kereta atau yang lainnya ya, kemudian bayar tiket atau membeli tiket gitu ya, untuk kereta, pesawat atau yang lainnya ya. Kemudian ini juga difasilitasi pengontrolan akses datanya, dan juga terkait dengan IoT dan 5G ya, jadi generasi kelima itu terkait dengan NFC. Selanjutnya LoRaWAN atau Long Range Wide Area Networks ya. Di penggunaan protokol ini dirancang khusus untuk pendukung jaringan luas dengan bantuan jutaan perangkat berdaya rendah. Jadi perangkatnya sudah cukup kompleks ya. Kemudian penggunaannya umumnya digunakan untuk kota pintar ya. Kemudian frekuensi LoRaWAN dapat bervariasi dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Jadi dimaksudkan adalah variasi jaringan karena topologi ya. Kalau nanti Anda baca tentang topologi jaringan, ini sudah kompleks, apalagi hybrid, kemudian ada jaringan hub, ada ring ya. Nah, silakan nanti Anda baca literatur tentang jaringan. Kemudian ada hybrid jaringan yang cukup luas lagi ya, ini saling berkomunikasi. Nah, ini frekuensi yang digunakan dengan kecepatan protokol ini adalah 0,3 sampai dengan 50 kbps kilobyte per second ya. Kilobyte per second per detik. Kemudian di daerah perkotaan kisaran untuk penggunaan LoRaWAN ini bervariasi dari jangkauan 2 km hingga 5 km ya. Kemudian untuk daerah pinggiran kota umumnya jangkauan protokol IoT untuk penggunaan LoRaWAN ini sekitar bisa mencapai 15 km ya. Kalau Anda perhatikan di gambar ini bagaimana arsitektur ya. Di sini ada aplikasi server, kemudian penggunaan server untuk LoRa network ini ya. Nah, di sini ada TCP/IP ya. Transfer Protocol per IP, Internet Protocol SSL ya. Secure Socket Layer ya, dimana ini biasanya penggunaan untuk website ya, SSL ini. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini area ya, area cakupan atau jangkauan untuk LoRa ya. Di sini ada LoRa and device, jadi device perangkat ya, perangkat yang N terakhir atau akhir ya, yang tidak bisa dijangkau lagi batasannya ya, karena cakupannya sudah mungkin melebihi dari 15 km ya, untuk yang pinggiran. Nah, ini topologi silakan nanti dibaca lagi ya. Di sini ada IP connection ya, Internet Protocol Connection. Jadi IP-nya juga tadi kita sudah bahas, singgung bahwa itu sudah harus
dimiliki IP-nya masing-masing. Karena IP-nya tidak mungkin sama ya. Jadi itu untuk lola rawan. Selanjutnya RFID, Radio Frequency Identification. Nah, di sini bekerja dengan bantuan teknologi tanpa kabel, ya, nirkabel. Ya, kalau Anda lihat di gambar bahwa host komputer, ya, komputer pusat, kemudian penggunaan reader, transceiver ini adalah untuk mentransmisikan ya, data, ya, penggunaan antena, ya, kemudian antena ini terkait dengan gelombang yang dipancarkan, ya, itu nanti diterima melalui RFID tag atau transponder. Ya, nanti akan dikirimkan atau disampaikan. Jadi penggunaan RFID menggunakan medan elektromagnetik ya, sehingga dapat mengidentifikasi objek. Ya, jadi gelombang elektromagnetik yang digunakan pada RFID ini. Nah, ini silakan nanti diakses juga ya linknya ya, tentang RFID untuk referensi Anda. Oke, selanjutnya terkait dengan RFID. Ini jangkauan untuk terpendek adalah sekitar 10 cm dan terjauh sekitar 200 mili ya, meter. Nah, di mana protokol konektivitas untuk IoT di RFID ini tidak memerlukan daya apapun. Nah, kalau Anda perhatikan di gambar, ya, di sini ada menyatakan beberapa hal tentang RFID. Ya. Ada gelombang UHF, ya. Ya. Kemudian ada tracking ya, pejalan, kemudian ada pabrik ya, penggunaan, kemudian ada stasiun gas atau pom bensin ya, kemudian ada bagaimana pengelolaan untuk parkir ya, kemudian warehouse, logistik ya. Nah, ini semua menggunakan gelombang radio frekuensi ini ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini ada gambar tangan, kemudian ada tanda merah, kemudian ada baterai. Jadi tanpa penggunaan tangan dan tanpa penggunaan batu baterai tadi tidak memerlukan daya apapun. Jadi hanya kita memanfaatkan gelombang radio. Ya. Jadi yang perlu ditekankan bahwa tanpa kabel, tanpa baterai, ya, tanpa tangan, karena penggunaan 100% gelombang radio. Jadi bagaimana perangkat-perangkat atau device yang kita gunakan itu dapat dikontrol ya. How RFID access control ya, dalam pekerjaan penggunaan frekuensi ini untuk mengidentifikasi chip atau komponen yang sudah ditanam yang jadi bisa terintegrasi ya, antara device satu dengan lainnya. Itu keunggulan dari RFID. Sampaikan pada sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.